Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang asal-usul desa Jatiraga. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada zaman dahulu, para elang penanggaran yang ditugaskan oleh Sultan Arifuddin untuk mencari salah satu pohon kayu jati yang berada di daerah sumber. Setibanya para elang penanggaran tiba di salah satu pedukuhan, yakni di pedukuhan sumber, tepatnya di kediaman Kiku Arsitem, dan langsung menjelaskan kedatangannya ke sumber untuk mencari pohon kayu jati dan untuk dijadikan salah satu bedung di Masjid Kesepuhan Cirebon. Lantas itu, Kiku Arsitem langsung segera memberitahu keberadaan pohon kayu jati tersebut yang berada di sekitaran sumber, yaitu berada di Rawa Anggarahan. Setelah memberitahu lokasi, Kiku Arsitem pun langsung mengantar para elang penanggaran ke Rawa Anggarahan. Ketika para elang penanggaran dan Kiku Arsitem sampai di Rawa Anggarahan, dan Kiku Arsitem pun langsung menunjuk salah satu pohon kayu jati yang akan ditebang oleh para elang penanggaran. Setelah itu, Kiku Arsitem pun memberitahu kayu jatinya. Dia pun langsung bergegas pulang kembali meninggalkan para elang penanggaran di Rawa Anggarahan. Ketika para elang penanggaran hendak memotong pohon kayu jati yang ditunjuk oleh Kiku Arsitem, secara tiba-tiba banyak sekali gangguan dari bangsa jin setan dam yang berkayangan untuk mencegah penebangan pohon kayu jati tersebut. Kemungkinan dedemit-dedemit itu adalah salah satu penunggu Rawa Anggarahan dan sekitarnya, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para elang penanggaran bisa menaklukkan bangsa jin setan dam yang berkayangan yang mencoba menyerangnya. Setelah para elang penanggaran berhasil menaklukkan dedemit tersebut, elang penanggaran pun langsung akan memotong kayu jati tersebut, tetapi ada salah satu pasukan yang mencoba menghentikan penebangan pohon kayu jati tersebut. Rupanya segelombangan orang-orang yang menghentikan para elang penanggaran Cirebon tersebut itu merupakan pasukan Bagus Mursad yang sama juga hendak menebang pohon kayu jati tersebut untuk bahan bangunan masjid di Ligung. Elang penanggaran dan para Ki Bagusan mulai adu mulut untuk mendapatkan pohon kayu jati tersebut, sampai menimbulkan salah satu peperangan antara pasukan elang penanggaran Cirebon dan pasukan Bagus Mursad Ligung. Di tengah jalannya peperangan, muncullah Yaksa Denawa atau salah satu penguasa yang berada di pohon kayu jati sekaligus penguasa Rawa Anggarahan tersebut, yaitu Prabu Pugawan Sunda, dan peperangan tersebut berhenti seketika. Lalu, Pugawan Sunda menanyakan perihal datangnya dua pasukan sampai terjadi peperangan, dan akhirnya elang penanggaran dan Bagus Mursad menjelaskan kedatangan mereka itu hanya ingin merebutkan salah satu pohon kayu jati, yang satu buat bedung di Masjid Kesepuhan Cirebon dan yang satunya lagi untuk membuat masjid di Ligung. Tetapi sang penguasa pohon jati tersebut membantah dengan berkata, kalau kalian ingin menebang pohon kayu jati ini, ada dua syarat yang untuk membangkan pohon kayu jati tersebut. Syarat pertama yaitu Begawan Sunda menyuruh elang penanggaran untuk bisa membawakan salah satu pusaka keris Kantanaga. Syarat kedua yaitu kalau ingin pohon kayu jati ini bisa roboh, harus disiram sama darah manusia yang bernama Ki Bagus Sukra. Akhirnya, apa yang menjadi persyaratan yang disampaikan oleh Prabu Begawan Sunda diterima dan disepakati oleh para Ki Bagusan dan para elang Cirebon. Suatu ketika, di perjalanan Bagus Mursad ketika ingin bertemu dengan saudaranya Bagus Sukra, terus memikirkan bagaimana nasibnya kalau misalkannya Bagus Sukra dijadikan tumbal pohon kayu jati tersebut. Dan ketika Bagus Mursad bertemu saudaranya yang sedang bertirakat, ia pun langsung menyampaikan perihal yang ingin disampaikannya. Sedulur Bagus Sukra, amit tagung pangapunten sapudaya kelepatan. Saya datang ke sini, ada yang mau disampaikan kepada sedulur Bagus Sukra, kata Bagus Mursad.
"Ya, Kakang, sok tinggal ngomong apa yang akan Kakang sampaikan," kata Bagus Sukra. "Jadi gini Sukra, Kakang kesini untuk minta izin perihal Kakang sedang membangun masjid di Ligung, dan kula butuh kayu jati. Kayu jatinya mah udah ada di Rawa Anggraran, namun tidak hanya Bagus Mursad yang membutuhkan, namun ada salah satu elang Pinangeran yang ingin kayu jati tersebut, hingga kami peperangan dengan Pinangeran Cirebon. Hingga ketika salah satu penunggu kayu jati muncul, dan katanya kalau ingin menebang kayu jati tersebut ada 2 syarat yang harus dipenuhi," kata Bagus Mursad. "Lantas, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar pohon kayu jati itu tumbang?" ujar Bagus Sukra. "Syarat pertama itu diberikan kepada elang Pinangeran untuk membawa salah satu keris Kantanaga. Terus syarat yang kedua yaitu kalau ingin pohon kayu jati tersebut tumbang harus disiram dengan air darah manusia, yaitu air darah Bagus Sukra," kata Bagus Mursad sambil nahan emosi dan sedih. Tetapi ketika itu Bagus Sukra langsung memeluk Bagus Mursad sambil bilang, "Saya siap dijadikan tumbal kayu jati tersebut dan agar supaya masjid di Ligung bisa berdiri." Setelah itu Bagus Mursad dan Bagus Sukra langsung pergi ke lokasi Rawa Anggraran. Setelah Bagus Mursad dan Bagus Sukra juga pengikutnya sampai di Rawa Anggraran, dan ternyata para elang Pinangeran pun sudah berada di Rawa Anggraran tersebut. Gak lama kemudian Yaksa Denawa atau Prabu Begawan Sunda muncul di hadapan mereka dan menanyakan pada elang Pinangeran dan Bagus Mursad apakah apa yang beliau ucapkan tentang syarat-syarat tersebut sudah dibawa ke hadapannya Prabu Begawan Sunda. "Elang Pinangeran, mana pusaka keris Kantanaga yang menjadi syarat pertama, apakah kamu sudah membawanya?" kata Begawan Sunda. "Ini keris Kantanaga sudah saya bawa, wahai Prabu," ujar elang Pinangeran. "Terus kamu Mursad, apakah kamu sudah membawa manusia yang bernama Bagus Sukra?" kata Begawan Sunda. "Ini saya sudah membawanya. Kasih sedulur Bagus Sukra," kata Bagus Mursad. "Ini Bagus Sukra, sedulur Bagus Mursad, dan saya siap untuk dijadikan tumbal penebangan kayu jati ini, wahai Begawan Sunda." Ketika Bagus Sukra sudah pasrah dan ikhlas dan beliau berbaring di hadapan Begawan Sunda pun sudah siap mau menyembelih Bagus Sukra. Tapi apa yang terjadi ketika Begawan Sunda hendak memotong Bagus Sukra? Terjadilah salah satu peristiwa angin yang cukup dahsyat, sampai jin setan dam yang berkayaan kabur gak karuan arahnya karena kebawa oleh angin yang mat dahsyatnya. Sampai ada salah satu anak buahnya Begawan Sunda melaporkan bahwa putrinya tersebut hilang terbawa oleh angin yang dahsyat, hingga akhirnya Bagus Sukra menanyakan kepada Begawan Sunda tentang penyembelihan Bagus Sukra tersebut. "Wahai Begawan Sunda, bagaimanakah ini? Apakah lanjut mau memotong badannya saya atau gimana, wahai Yaksa Denawa?" kata Bagus Sukra. "Wahai Bagus Sukra, kalau kalian butuh jati tersebut silahkan. Kalau kalian mau menebangnya tanpa persyaratan atau apapun dari saya, tapi tolong bantu cari anak saya terlebih dahulu," kata Begawan Sunda. Gak lama kemudian terdengar suara perempuan sambil meminta tolong, hingga akhirnya Bagus Sukra dan Bagus Mursad dan para elang Pinangeran mencari Dewi Nalini dan berhasil menyelamatkan putrinya yang tertimpa pohon kayu jati yang sangat besar yang menjadi rebutan elang Pinangeran Cirebon dan Bagus Mursad Ligung. Ketika itu Bagus Sukra merasa heran dengan keajaiban yang terjadi, dan akhirnya akal-akalan Yaksa Denawa tersebut terpecah. Kata orang Jawa bilang, "Wong bener ketengar, wong salah pasti ketara." Bahwa Bagus Sukra kalau semisalnya jadi tumbal pohon kayu jati tersebut dan mati, maka Bagus Sukra bisa tepung jadi sawiji atau bersatu dengan anaknya Begawan Sunda, Dewi Nagni, yang jatuh cinta pada Bagus Sukra. Akhirnya Bagus Sukra di tempat tersebut memberi salah satu tapakan yang bersejarah. Kalau misalnya besok kalau jadi desa
akan dinamai Desa Jatiragas yang diambil dari salah satu pohon kayu jati tersebut dengan sendirinya tumbang dan ragas. Yang anehnya lagi, kata Bagus Sukra, pohon kayu jati yang sangat besar bisa tumbang oleh angin, dan yang anehnya lagi, tengah-tengahnya kata orang Sunda bilang itu bolong ataupun melompong. Jadi kalau dilogikan, misalkan kalau manusia hanya tertinggal raganya saja, rohnya sudah gak ada, persis kayak pohon kayu jati tersebut. Jadi di tempat itu juga Bagus Sukra memberi napak tilas kembali kalau nantinya sudah ramai, kalau menjadi desa akan dinamai Desa Jatiraga. Selain Bagus Sukra memberi tapakan desa, beliau juga memberi tapakan nama kepada bedug yang akan dibawa oleh para Pinangeran Cirebon dengan sebutan nama bedug Ki Glawong yang diambil dari kayu tersebut yang telah melompong ataupun bolong. Sekian salah satu penyampaian cerita dari asal-usul Desa Jatiraga yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada kata-kata yang penyampaian yang tidak sesuai, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.